teman-teman seperjalanan dalam pesiarahan iman kita sebagai orang-orang Kristen, orang-orang Katolik. Nama saya Pastor Stefanus Bertitio MSc. Saya seorang biarawan dari Tarekat Misionaris Hati Kudus Yesus, disingkat MSc. Dan secara asal-usul saya berasal dari Keuskupan Manado, dari kota kecil Tomohon, Keuskupan Manado. Dan sekarang sebagai imam, saya berkarya di paroki Grogol dengan gereja paroki bernama Gereja Santo Kristoforus, Grogol, Jakarta Barat. Barangkali itu sekedar informasi yang cukup untuk diketahui tentang siapakah saya. Saya bekerja di Jakarta baru 2 tahunan, setelah sebelumnya dari Manado. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudari, pada kesempatan malam hari ini dalam suasana masa Prapaskah, kita diundang oleh gereja untuk mengisi masa Prapaskah dengan permenungan dan refleksi, karena kita sebut masa Prapaskah adalah masa retret agung. Maka kiranya sangat paslah kalau malam hari ini kita bermenung bersama, memaknai masa Prapaskah ini. Tema yang disodorkan, sabar ya, saya mulai share. Arah pertobatan kaum pesiara pengharapan. Kemana arah pertobatan kita di masa Prapaskah 2025 ini? Bapak Ibu, saudara-saudari yang diberkati dan dikasihi Tuhan, tema ini ada dalam konteks ya. Konteks pertama kita dalam tahun yubileum 2025. Ya, kita semua tentu sudah tahu bahwa sejak 24 Desember 2024 Bapak Suci Paus Fransiskus sudah membuka tahun yubileum, dan masing-masing kita diundang untuk memaknai tahun yubileum ini. Dan konteks yang kedua, kita semua ada dalam masa Prapaskah tahun 2025, masa persiapan untuk perayaan Paskah. Nah, karena dua konteks itulah saya mengajak kita bermenung kemana arah pertobatan kita yang disebut kaum pesiara pengharapan. Mari kita simak lebih jauh permenungan ini dengan pertama menyelami tahun yubileum ini sendiri. Kita membaca dan mencermati apa sih yang diharapkan dari kita di tahun yubileum ini. Seperti Bapak Ibu sudah tahu dan kenal entah dari pelbagai sumber, tahun yubileum ya berasal usul dari tradisi umat Yahudi yang merayakan tahun Yobel.
sebenarnya asalnya tahun ini dirayakan 50 tahun sekali, yaitu pada tahun ke-50-nya. Dan orang Inggris sering menyebutnya dengan sebutan Jubilee. Ya. Nah, dalam tradisi Yahudi, tahun Yobel dirayakan bersamaan dengan Hari Raya Perdamaian atau Yom Kippur. Nah, dari nama ini sendiri kita sudah bisa mereka-reka dan menyadari apa yang diharapkan dengan tahun yubileum, yaitu pertama-tama terjadi dan dialaminya sebuah perdamaian. Nah, apa yang menjadi tradisi oleh umat Yahudi itu di kemudian hari berkembang juga menjadi tradisi di dalam gereja Katolik yang merayakan tahun jubileum, tapi bukan 50 tahun sekali, tetapi 25 tahun sekali. Nah, tradisi tahun jubileum 25 tahun sekali dalam konteks gereja Katolik, ya bukan konteks orang Yahudi, tahun jubileum atau tahun suci dimaksudkan sebagai waktu khusus, waktu istimewa untuk kita umat Katolik mengalami perdamaian tadi, ya, dalam bentuk-bentuk pengampunan dosa, pembebasan dari hukuman dosa. Itulah yang dikaitkan dengan indulgensi dan kesempatan bagi umat Katolik untuk memperbaharui iman melalui ziarah dan pertobatan. Inilah makna pokok tahun jubileum bagi kita umat Katolik. Suatu kesempatan yang diberikan oleh gereja di tahun 2025 ini, ya karena ini siklus 25 tahun, jubileum terakhir yang normal kita rayakan pada tahun 2000. Tapi di tengah tahun 2000 dan tahun 2025 ini kita pernah merayakan apa yang disebut tahun jubileum luar biasa. Yaitu pada tahun 2016 lalu yang disebut jubileum kerahiman. Nah, lalu datanglah tahun ini jubileum biasa, ya, karena jatuh pada tahun ke-25. Sehingga jubileum biasa ini nanti akan kita rayakan lagi kalau kita semua umur panjang ketemu lagi di tahun jubileum 2050. Ya. Tetapi dalam antara 2025 sampai 2050 nanti kita akan ketemu dengan satu tahun jubileum khusus lagi, yaitu tahun jubileum 2000 tahun gereja. Ya, akan kita rayakan pada tahun 2033 nanti. Nah, mari kita kembali kepada pokok permenungan kita tentang jubileum 2025 ini. Kita dituntun oleh suatu tema, yaitu pesiara pengharapan. Waktu yang diberi untuk tahun jubileum ini adalah sejak dibuka pada tanggal 24 Desember 2024 sampai nanti pada pesta Epifani penampakan Tuhan 6 Januari 2026. Ya, masih cukup panjang. Dan ini tahun jubileum ini diprakarsai oleh Bapak Suci Paus Fransiskus yang dia umumkan melalui sebuah surat resmi yang disebut bula, ya, surat resmi dari Bapak Suci. Nama surat resmi itu adalah bula dengan judul bula Spes non confundit, pengharapan tidak mengecewakan. Dan dengan kutipan itu
muncullah tema dari tahun jubileum ini, yaitu Pesiara Pengharapan. Beberapa informasi saya sajikan supaya kita punya kesamaan persepsi. Ini ada logo dan tema. Ya, pasti Bapak Ibu sudah melihatnya dan mungkin juga mendengar dalam katekesi dan khotbah-khotbah. Nama Jubileum 2025 dengan tema Pesiara Pengharapan. Dalam bahasa Latinnya Peregrinantes in Spem. Nah, logonya seperti itu, himpunan orang-orang yang saling merangkul dan memegang salib Tuhan, tapi salib itu juga menjadi jangkar kokoh yang terpaut, dengan di atas gelombang-gelombang kehidupan. Nah, sebenarnya dari logo ini kita sudah bisa menebak, atau bukan menebak ya, menyadari arah pertobatan kita, ya, yaitu menuju sebuah gereja yang berpelukan satu sama lain, ya, yang saling merangkul, ya, gereja yang berjalan bersama, ya, dipandu oleh Yesus Kristus dan berakar pada pengharapan jangkarnya, yaitu pengharapan Kristiani. Nah, mudah-mudahan ini poin yang kita sadari, untuk kita berjalan di tahun 2025 ini, apa yang mau dicapai. Nah, selain lewat logo dan tema, kita Jubileum 2025 ini menghadirkan sebuah maskot. Ya, kita kenal itu, di mana-mana ada gambarnya, maskot yang diberi nama si Nona Manis itu, ya, Luce. Luce bahasa Latinnya lux. Luce bahasa Italia, cahaya. Nah, unsur cahaya itu ditampilkan dalam maskot ini lewat mata dari eh, anak gadis ini. Ya, perhatikan matanya itu menampilkan dua hal. Mata itu memandang cahaya di depannya, ya, dan karena dicahayai, mata itu bercahaya, gitu. Nah, itu disimbolkan oleh dua titik, ya, titik atas bawah dalam mata itu, matanya gede, ya, matanya berbinar-binar, untuk mengatakan bahwa orang Kristen harus berbinar-binar, matanya terbuka untuk apa? Melihat cahaya di depan sana, yaitu cahaya Tuhan. Dan dengan cahaya Tuhan, hidupnya itu diterangi untuk menjadi luce, cahaya bagi diri sendiri dan bagi orang lain. Nah, lalu orang itu atau maskot itu dilukiskan orang yang memakai dan membawa tongkat, adalah simbol seorang pejalan, seorang pesiara. Dan bahwa dia sedang bersiara dihadirkan dalam gambar itu lewat sepatu botnya yang kotor-kotor di bawah itu, ya, mau dikatakan bahwa seorang pesiara itu melintasi, ya, jalan yang tidak selalu mulus, tidak selalu bagus, tapi jalan juga yang berlumpur, dan akibatnya dia juga terkotor oleh lumpur-lumpur itu. Nah, inilah yang diharapkan menjadi pertobatan kita bersama dalam tahun jubileum ini, adalah kita agar kita menjadi terang. Ya, karena Yesus sudah lama mewariskan amanat kepada para murid dan kepada kita tentu saja, kamu adalah terang dunia. Maka kita kembali lagi disadarkan untuk menyadari identitas kita sebagai orang Kristen, pengikut Yesus, adalah
menjadi terang bagi dunia. Seperti Yesus adalah terang dunia yang nanti dalam malam Paskah secara simbolik liturgis kita muliakan lewat perayaan malam Paskah. Nah, dengan gambar-gambaran ini, mari teman-teman seperjalanan. Saya senang untuk menyebut dan menyapa kita teman seperjalanan. Ya, karena Bapak Suci merumuskan kita adalah pesiara, pejalan. Ya, tapi bukan sembarang pesiara atau pejalan, tetapi pesiara pejalan yang berpengharapan. Nah, karena itu bisa kita lihat dari catatan akhir dari Bula Spes Non Confundit tadi, dicantumkan di sana apa yang Bapak Suci harapkan di tahun jubileum kita alami. Yang pertama, tahun 2025 ini menjadi tahun suci yang ditandai dengan harapan yang tak pernah pudar, yaitu harapan kita kepada Tuhan. Maka teman-teman, pertobatan yang kita mau bangun adalah membangun pribadi yang berpengharapan. Mengapa itu perlu? Karena banyak atau Bapak Suci menilai manusia dewasa ini banyak yang tak berpengharapan lagi. Berbagai krisis yang terjadi membuat manusia kehilangan harapan. Perang yang berkecamuk yang tak berhenti-berhenti membuat banyak orang, ya, dalam bahasa sederhana kita capek deh, ya. Lalu nggak mau lagi, eh, ngapain sih bercita-cita ke depan, jangan-jangan tiba-tiba ada lagi bom atom seri kedua muncul dan terjadi di atas muka bumi dan kita semua selesai. Ya, jalani saja hidup apa adanya. Kondisi ini mungkin sudah sedang menuju perang dunia ketiga. Ya. Nah, ini kondisi-kondisi yang membuat banyak orang tidak berpengharapan. Apalagi di masyarakat kita, ya, dengan kondisi dan uh, pasca pandemi COVID-19 banyak orang di PHK dan banyak usaha-usaha berjatuhan, ya, membuat orang stres dan, ya, menjadi pesimis. Apakah masih ada kehidupan yang lebih baik dari sekarang? Ya, walaupun kita punya presiden baru, ya, orang bertanya-tanya, ini presiden baru akan membawa kehidupan yang baik untuk Indonesia kah atau tidak? Nah, dalam kondisi itu, Bapak Suci melalui tahun 2025 ini menggugah kita untuk apapun situasi dan kondisi tahun ini, ayo kita umat Kristiani jangan kehilangan harapan, tapi menumbuh kembangkan harapan itu terus-menerus, yaitu harapan pada Tuhan, bukan pada dunia atau pada penguasa-penguasa, pada kekuatan-kekuatan lain. Nah, lebih konkretnya lagi, pengharapan apa yang kita dambakan? Yaitu, ya, semoga tahun ini membantu kita memulihkan kepercayaan penuh yang kita perlukan, baik gereja, masyarakat, hubungan interpersonal, hubungan internasional, maupun dalam tugas kita untuk meningkatkan martabat semua orang dan menganugerahi anugerah ciptaan Allah. Ini dua titik yang mengalami krisis, Bapak Ibu. Krisis dunia sekarang dengan banyak perang dan konflik memperlihatkan manusia dunia dewasa ini yang sudah kurang menghargai martabat manusia, sudah kurang menghormati anugerah ciptaan Allah. Dan karena itu kita coba membangun di dalam Tuhan dan bersama Tuhan, membangkitkan bahwa sebuah dunia yang menghormati dan menghargai martabat manusia dan ciptaan-ciptaan Allah lainnya masih akan terwujud, masih bisa diwujudkan. Dan karena itu, harapan yang ketiga adalah semoga kesaksian kita umat beriman bagi dunia saat ini menjadi
ragi pengharapan sejati, pertanda langit dan bumi yang baru, di mana pria dan wanita akan berdiam dalam keadilan dan keharmonisan, dalam pengharapan yang penuh sukacita dan penggenapan janji Tuhan. Ya, intinya adalah apa yang digemakan dalam kitab suci, langit dan bumi yang baru. Kita orang Katolik, orang Kristen, jangan sampai situasi sekarang ini membuat kita ragu-ragu dan bertanya, Tuhan, apakah itu nanti bisa terjadi enggak ya? Nah, kita diharapkan untuk tahun ini menumbuh kembangkan pengharapan terus-menerus. Sehingga kita berjalan bukan sebagai manusia yang loyo, yang letih lesu dan berbeban berat, tetapi sebagai manusia-manusia yang penuh sukacita karena masih melihat di masa depan sebuah dunia yang baik. Nah, untuk menciptakan dan mendapatkan manusia-manusia yang berpengharapan ini, relevanlah kita masuk dalam masa prapaskah, ya, konteks masa prapaskah 2025. Pendengar forum kita berasal dari pelbagai tempat dan pelbagai keuskupan. Saya mau mengatakan, pertama, tiap keuskupan punya tema dan fokus masa prapaskah yang diuraikan dalam surat Gembala Bapak Uskup. Jadi, apa realnya sih kalau kita keuskupan Jakarta, keuskupan Medan, keuskupan Manado, keuskupan Agung Merauke perbuat, silahkan kita simak surat Gembala Bapak Uskup kita masing-masing. Ya, saya hanya menampilkan misalnya untuk konteks Jakarta, Keuskupan Agung Jakarta, tema dan fokus masa prapaskah adalah kepedulian yang lebih kepada sesama saudara yang lemah dan miskin. Inilah titik pertobatan. Diharapkan umat Keuskupan Agung Jakarta dalam masa prapaskah ini membangun kesadaran dan iman serta sikap yang lebih peduli kepada sesama saudara yang lemah dan miskin. Namun sebagai gereja universal, saya berfokus pada ajakan Bapak Suci Paus Fransiskus, ya. Artinya untuk keuskupan masing-masing silahkan baca dan simak apa yang diharapkan oleh Bapak Uskupmu, oleh Bapak Uskup kita masing-masing. Tetapi sebagai gereja Katolik, ya, entah di Roma atau di rumah masing-masing, ya, entah di pusat kekatolikan maupun jauh di pinggiran-pinggiran kekatolikan, kita punya arah yang sama loh. Nah, kita punya arah pertobatan yang sama yang disuarakan oleh pemimpin rohani tertinggi kita, Bapak Suci Paus Fransiskus, ya. Kita gembira ya Bapak Ibu, kemarin pihak Vatikan sudah merilis sebuah foto Bapak Suci kita mengalami perkembangan baik dalam kesehatannya sehingga sudah bisa merayakan misa di kapel, ya. Tentu bukan dia sendiri, tetapi artinya eh, tidak seperti yang digambarkan dalam video-video editan. Ya. Banyak video editan beredar, Bapak Suci sedang dikerumuni dengan tabung-tabung dan selang-selang dan sebagainya. Ya, syukur setelah hampir ya sudah sebulan lebih kondisi yang dipublikasikan kemarin Bapak Suci mengalami perkembangan yang ya menyenangkan, walaupun pihak dokter belum memberikan indikasi apakah Bapak Suci sudah akan kembali ke Vatikan. Tapi itulah pergumulan kita, pergumulan iman dan doa kita bersama agar Bapak Suci semakin pulih. Nah, Bapak Suci dalam pesan Prapaskah memberikan surat, ya, yang garis ya intinya, ya katakanlah inti dari surat dan harapannya adalah mari kita berjalan bersama dalam pengharapan. Nah, pada kesempatan ini
poin ini yang sedikit saya mau jelaskan untuk kita sadari sebagai arah pertobatan kita kaum pesiara di tahun 2025 ini. Dari surat Prapaskah Paus Fransiskus, mari kita berjalan bersama dalam pengharapan. Ada 3 poin yang mau disoroti ya. Pertama, poin berjalan. Ya. Yang kedua, poin berjalan bersama. Dan yang ketiga, perjalanan. Dan perjalanan bersama itu dalam pengharapan. Berjalan. Ya, Bapak Suci menyadarkan kita bahwa kita manusia adalah makhluk pesiara, makhluk pejalan, makhluk pengembara. Yaitu makhluk yang berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Dan itu dilukiskan oleh kitab suci dalam perjanjian lama, perpindahan bangsa Israel atau Bani Israel dari Mesir ke tanah perjanjian, tanah Kanaan, tanah terjanji ya. Karena mereka bergerak dari sebuah situasi yang sangat-sangat memprihatinkan sebagai bangsa yang diperbudak ke sebuah tempat yang dijanjikan Tuhan. Nah, inilah perjalanan seorang pesiar, yaitu dari sebuah kondisi aslinya, kondisi kita yang seaslinya, yang sering jatuh dalam rupa-rupa kegelapan dan kesulitan hidup, tetapi kita diajak untuk tidak berhenti di situ, tetapi untuk mau berjalan terus, mau berjalan terus. Karena itu pertobatan kita adalah apa? Membuat kita yang duduk nyaman, tidur enak, dan sudah mapan enak-enakan, tidak mau bergerak lagi untuk ayo bergerak. Hidup beriman kita bukan untuk duduk, bukan untuk tidur, ya, bukan untuk bersantai-santai menikmati kenyamanan. Tetapi walaupun sudah nyaman, apalagi belum, ayo kita bergerak maju ke depan menuju tanah terjanji, menuju Kanaan. Dalam bahasa perjanjian baru, menuju Yerusalem baru. Masing-masing kita harus menyadari bahwa dia harus berjalan, harus bergerak. Tetapi di manakah Yerusalem baru itu? Bapak Suci mengatakan bergerak ke pinggiran. Nggak usah jauh-jauh, di pinggir-pinggir rumah kita saja. Yang penting kita jangan di rumah terus. Bergeraklah kita ke pinggiran, ke sesama yang ada di sekitar kita. Nah, saya yakin banyak kita sudah berjalan dan menyadari diri ya, sedang berjalan. Karena itu pertanyaan refleksinya adalah apakah saya sadar dan saya sedang berjalan. Saya sadar bahwa saya seorang pesiara dan karena itu saya sedang berjalan. Nah, kalau belum, bertobat. Nah, itu maksudnya. Mari kita membuat pertobatan pribadi untuk membuat tubuh, jiwa dan raga kita itu bergerak dan berjalan. Nah, yang kedua, kita tidak sekedar berjalan, apalagi berjalan sendiri. Kita mau berjalan bersama. Konteksnya begini Bapak Ibu. Gereja Katolik sudah 3 tahun ini bergumul dengan sebuah tema. Menuju gereja sinodal, partisipatif, bermisi. Ya. Gereja yang sinodal itu artinya apa? Gereja sebagai himpunan orang, ya seperti saya lukiskan dalam gambar. Himpunan orang yang bergandeng tangan untuk menuju satu titik yang dijanjikan dan dicita-citakan. Ya. Maka dalam masa prapaskah ini mari kita mencermati apakah saya sudah membiasakan diri untuk berjalan bersama. Ya.
Banyak orang berpuas diri, saya sudah berjalan, ya tapi berjalan sendiri. Apakah kita sudah berjalan sebagai satu keluarga, Bapak, Ibu, dan anak-anak berjalan bersama? Ya. Ayo kita cek, kalau kita ke gereja, apakah kita berjalan bersama suami istri dengan anak-anaknya? Atau Bapak pergi jam 7, Ibu jam 8, anak-anak jam 6 sore? Itu saja simpel-simpel dari sebuah perjalanan bersama. Apakah kita berjalan bersama dengan lingkungan, wilayah rohani, kelompok sel di sekitar kita? Nah, jangan kita, orang bilang, bersarang doang, tinggal di satu lokasi, suatu tempat, tetapi nggak mau berjalan bersama. Sering menjadi keluhan di mana-mana. Umat lingkungan kita terdaftar 60 kakak, 100 jiwa. Pendalaman APP hari-hari ini yang datang 10 orang. Ya, ini sebuah kondisi yang membuat kita harus berefleksi. Katanya kita itu gereja. Apakah kita berjalan bersama? Apakah kita berjalan bersama menuju tujuan yang bersama pun? Dan ya kalau belum, Bapak Ibu, ajaklah diri sendiri dan teman-teman untuk kita bertobat. Berjalan bersama ini penting. Nah, yang ketiga, walking together in hope, ya. Nah, tidak sekedar berjalan bersama, tetapi berjalan bersama dalam pengharapan, ya. Realnya bagaimana? Mari kita duduk bersama di keluarga kita dan merancang tujuan bersama, ya. Kita satu keluarga mau mencapai apa? Karena cita-cita itulah juga harapan. Keluarga yang bercita-cita adalah keluarga yang berpengharapan. Ya, saya sempat membaca berkali-kali Bapak Suci Fransiskus mengatakan, jangan takut bermimpi. Bermimpi adalah membangun cita-cita, membangun harapan. Manusia tanpa mimpi itu manusia tanpa harapan, tanpa masa depan, tanpa impian, tanpa masa depan. Nah, kita diharapkan melalui masa Prapaskah ini lewat rupa-rupa kegiatan. Nah, itulah yang dirancang dengan apa yang kita buat, Bapak Ibu, dengan apa yang kita sebut pertemuan pendalaman APP, yaitu bagaimana kita di lingkungan masing-masing duduk bersama dan bermimpi. Kita lingkungan menciptakan kondisi apa dalam hidup beriman kita. Nah, dibuat di lingkungan untuk mengedukasi. Ayo Bapak Ibu pulanglah ke rumah masing-masing, ajaklah Bapak Mama dan anak-anak duduk bersama, bermimpi apakah kita untuk masa depan. Jangan dibiarkan saja hidup itu mengalir tanpa entah mau kemana. Nah, hidup itu harus dikemanakan, gitu. Harus ditentukan kemana arah. Begitu juga gereja, lingkungan-lingkungan, wilayah-wilayah rohani, kelompok-kelompok kategorial. Jangan kita hanya ada bersama. Jangan kita puas kelompok kita 80 orang. Jangan puas kelompok kita 100 orang. Syukur kepada Allah sudah ada himpunan orang. Tapi himpunan orang itu mau kemana? Mau kemana? Apakah ada tujuan? Apakah ada harapan? Nah, karena itu gereja kita juga jangan kita puas. Kami paroki yang saya layani 12.000 orang. Gede. Tapi kami belum segede paroki Bekasi, 26.000. Tapi jangan kita puas dengan jumlah puluhan ribu. Kita harus puas yang 1.000, yang 1.000, yang 1.000 itu, apakah mereka berjalan dengan tujuan yang jelas, dengan harapan yang jelas. Nah, tapi harapan itu gimana sih? Bukan juga sembarang harapan. Harapan yang dibangun
di dalam Tuhan dan bersama Tuhan. Ya, ya. Karena itu bukan sekedar harapan yang tiba-tiba, oh gini, enggak. Dalam doa kita temukan. Dalam doa kita bertanya, Tuhan, apa yang kau inginkan dari kami semua? Bapak Ibu teman-teman seperjalanan dalam iman. Saya batasi komentar saya dan bualan saya supaya Anda eh, mungkin bertanya supaya lebih konkret atau kita berdialog atau bersharing. Mungkin apakah mungkin ada orang yang sudah mempraktikkan apa yang saya ulas ini, renungkan ini, kita bagi kepada teman-teman, teman-teman yang lain yang belum tahu membuat apa, kita terinspirasi. Oke, karena itu kita saya undang kita untuk berbagi bersama atau memperdalam tema ini dan memperluas atau bahkan juga untuk memperkaya dengan dialog dan tanya jawab. Terima kasih. Terima kasih, Pastor Berti, untuk perenungan yang sangat mendalam pada malam hari ini.